Tragedi jatuhnya seorang perempuan bernama Aisyah Sinta Dewi dari lift Bandara Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24 April yang lalu mengejutkan banyak pihak. Aspek keamanan di lift Bandara Kuala Namu pun dipertanyakan. Menindaklanjuti hal ini, keluarga korban senantiasa membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri. Lantas, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab? Penemuan jasad wanita bernama Aisyah di Bandara Kuala Namu sempat buat geger warga yang berada di lokasi. Melalui CCTV di lift, korban diketahui memasuki lift B yang terdiri atas 2 pintu. Satu sisi untuk masuk, sedangkan sisi lain untuk keluar. Aisyah naik dari lantai 1 ke lantai 2. Ia tak menyadari bahwa pintu belakangnya terbuka, sedangkan ia masih menghadap ke arah yang sama saat masuk. Dilanda panik, ia memaksa membuka pintu di depannya dengan tangan. Pintu terbuka, tetapi Aisyah terjatuh dari celah antara lift dan lantai selebar sekitar 50 cm dengan ketinggian sekitar 12 meter. Ia ditemukan meninggal 3 hari setelah insiden di lantai dasar lift di bawah kabin pada 27 April 2023 sore. Petugas membongkar lift karena tercium bau busuk dari lokasi yang sama. Ketika kejadian, keluarga telah meminta petugas bandara memeriksa CCTV. Namun, mereka enggan menelusuri rekaman lift setelah memperlihatkan CCTV area terminal. Alhasil tak tinggal diam, pihak keluarga yakni suami korban yang bernama Ahmad Faisal melaporkan 6 perusahaan beserta para direksinya ke Badan Reserse Kriminal Polri Jakarta. Kelima personel itu terdiri atas 2 pejabat manajer senior bidang fungsi operasi dan teknik serta 3 personel keamanan operasi. Lantas, cukupkah bentuk pertanggungjawaban PT Angkasa Pura II hanya dengan menonaktifkan personel bandara saja? Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI membagikan pendapatnya terkait hal ini. Ya, pertama dengan kejadian meninggalnya seorang konsumen bandara di Bandara Kuala Namu itu secara moral dan institusional merupakan tanggung jawab dari pengelola bandara dan ini merupakan keteledoran yang sangat serius karena infrastruktur seperti lift yang harusnya handal digunakan di bandara tetapi justru malah menimbulkan korban dan korban sampai meninggal. Dan ini bisa menciptakan rasa takut bagi konsumen bandara ataupun konsumen lain ketika menggunakan lift di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, YLKI sudah melakukan rilis mendesak untuk pengelola bandara di Kuala Namu untuk mengaudit terhadap keandalan infrastruktur lift di bandara tersebut dan memberikan pertanggungjawaban yang optimal kepada korban yang telah meninggal dunia itu. Lalu, bagaimana harapan masyarakat soal penanganan kasus lift di Bandara Kuala Namu ini? Sempat dengar nggak sih kasus perempuan yang jatuh di lift Bandara Kuala Namu? Oh iya, itu kan viral kan di media sosial dan di media massa. Iya Kak, tahu. Tahu ya? Tahu. Tahu ya? Ini kan menjadi kasus nasional ya, karena memang itu kan transportasi publik dan ini membahayakan. Jadi kalau menurut saya, hal yang pertama dilakukan itu harus ada audit dan harus ditemukan siapa yang bertanggung jawab, karena ini menyangkut keselamatan banyak pihak. Gitu. Jadi tidak bisa diselesaikan begitu saja dengan misalkan minta maaf, nggak bisa. Karena menurut saya ini kita bicaranya soal keselamatan banyak orang sih. Semoga ya harapannya kasus ini bisa diurus dengan tuntas ya, karena kan kasihan juga begitu, dan juga dari manajemen harusnya bisa lebih aware dengan kualitas dan dari lift tersebut ya, ada uji kelayakannya bagaimana gitu biar lebih jelas, seperti itu sih Kak.
Seperti ini harus audit lagi karena memang ini kan fasilitas umum ya kan. Biasanya juga ini juga juga digunakan oleh banyak orang, jadi perlu juga audit menyeluruh apakah ini ada kesalahan dari pihak bandaranya atau memang dari pihak keluarganya sih saya lihat. Imbas dari kejadian di lift Bandara Kuala Namu membuat masyarakat menjadi terusik lantaran keamanannya yang tidak terjamin pada saat sedang menggunakan ruang publik, khususnya sektor transportasi. Kita harapkan kecelakaan semacam ini tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, sesuai keterangan dari YLKI, pihak pengelola bandara harus dapat melakukan audit keandalan infrastruktur guna menjamin keselamatan konsumen, dalam hal ini pengguna bandara, agar dapat terjamin. Selain itu, pengelola bandara harus dapat melakukan penyempurnaan prosedur guna memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan di Bandara Kuala Namu. Demikian dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Angga Yosua, tim liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.